Pemirsa anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imani Urip kembali membuka bimbingan teknis atau BIMTEK pemberdayaan lahan pekarangan sebagai pangan dan obat keluarga. Putaran keempat di Kampung Kopi Kem, Kecamatan Pupuan Tabanan. Ketua DPP Perjuangan membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan itu melanjutkan turun ke bawah bersama Direktorat Jenderal Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian. Agenda BIMTEK Ditjen Hortikultura kembali berlangsung di Tabanan yang diawali dari Kabupaten Bangli dan Gianyar yang digelar secara maraton selama 5 kali di seluruh Bali. Kedatangan wakil rakyat sejuta traktor yang akrab disapa MU ini juga didampingi bakal calon anggota DPRD Bali nomor urut 3 dari PDI Perjuangan di Dapil Tabanan, Nimade Usmantari alias MU, bersama Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian yang diwakili Fungsional Madya Indra Husni, beserta Sekdis Pertanian Kabupaten Tabanan Imadi Swete. BIMTEK yang sengaja menyasar petani muda milenial di Tabanan ini kembali mendatangkan dua narasumber dari BSIP Bali, Melani Arisandi dan praktisi pertanian Iketut Punia. Ketua KWT Batungsel Niketut Saryati sebagai salah satu peserta BIMTEK mengucapkan terima kasih kepada Made Urip yang telah memberikan ilmu dan wawasan melalui kegiatan BIMTEK. Dikatakan wanita tani selama ini merasa sangat termotivasi untuk ikut menggeluti sektor pertanian dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah tangga. KWT Kecamatan Pupuan mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya BIMTEK hari ini kepada Pak Made Urip. Di sisi lain, Kadis Pertanian Kabupaten Tabanan yang diwakili Sekdis Pertanian Kabupaten Tabanan, Madi Swete, saat mendampingi Made Urip menyampaikan BIMTEK yang kebanyakan diikuti oleh para KWT kelompok wanita tani ini diharapkan bisa memanfaatkan lahan pekarangan khususnya untuk ketahanan pangan keluarga. Oleh karena itu, semua lahan pekarangan bisa ditanami dengan produk lokal yang bisa bermanfaat untuk kebutuhan pangan keluarga. Nah, tentu hal ini sangat bermanfaat bagi kelompok wanita tani kami sehingga dampak daripada El Nino tidak terlalu banyak berdampak karena sudah dimantapkan, kita berikan bimbingan teknis terkait dengan pemanfaat pekarangan. Hal senada disampaikan Fungsional Madya Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Indra Usni yang menegaskan agenda BIMTEK ini juga sebagai program untuk pengembangan kawasan pertanian yang memanfaatkan lahan pekarangan rumah tangga, seperti untuk mengatasi kelangkaan cabai berpengaruh terhadap inflasi yang harus dikendalikan melalui penanaman pangan yang juga bisa dijual keluar sebagai pendapatan ekonomi keluarga. Selain itu, dilakukan pemberdayaan UMKM dengan bantuan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura yang selalu didukung oleh Made Urip melalui penerapan teknologi melalui bantuan traktor dan lainnya. Di sisi lain, Made Urip mengungkapkan bertatap muka dengan petani khususnya para KWT di Pupuan untuk menggenjot agenda BIMTEK menjelang kegiatan putaran terakhir di Tabanan yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian yang khusus mengurus perut rakyat dan wong cilik atau kaum marhaen. BIMTEK kali ini juga untuk menambah kapasitas, menyiapkan SDM, dan meningkatkan wawasan untuk memajukan sektor pertanian terutama di Pupuan yang menjadi basis pertanian khususnya perkebunan yang harus terus dijaga. Jadi BIMTEK itu tujuannya adalah dalam rangka untuk menambah kapasitas, menyiapkan SDM, menambah wawasan keterampilan kita sebagai petani. Itu. Jadi BIMTEK ini adalah sebagai rembugan berdiskusi untuk kita memajukan sektor pertanian yang kita cintai ini. Apalagi ring Pupuan. Pupuan ini adalah basis sektor pertanian, terutama perkebunan ini, yang harus kita jaga bersama. Apalagi dikatakan anggota DPR RI terpilih 5 periode dengan 255.130 suara terbanyak Dapil Bali dan ranking ke-7 nasional itu menyebutkan hanya sektor pertanian yang tetap tumbuh positif dan terbukti saat dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Gubernur Bali Wayan Koster sudah mencanangkan sektor pertanian ini menjadi salah satu sektor unggulan karena tidak bisa hanya mengandalkan sektor pariwisata saja yang rentan terhadap isu bencana dan penyakit. Oleh karena itu, para petani
Botani dan KWT di Bali diberikan kegiatan BIMTEK yang menjadi ruang lingkup hortikultura seperti buah-buahan dan sayur-sayuran termasuk tanaman hias. Apalagi ke depan harus diupayakan One Village, One Product agar satu desa bisa dikembangkan dan dipasarkan hanya satu produk di setiap desa yang dimulai dengan menyiapkan SDM melalui BIMTEK tersebut. Bahkan tanaman obat juga bagian dari hortikultura yang juga bisa dikembangkan dan bisa diakses dari program dan bantuan APBN untuk memenuhi kebutuhan petani untuk ditanam di lahan pekarangan keluarga. Indrawan, Bali TV.